Kira main di? Kula saking Cilacap. Cilacap. Iya. Cilacap. Sebelum kita mulai acara podcast pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama supaya acara ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat serta barokah. Ala hadiniya wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa jumpa kembali melanjutkan podcast yang sebelumnya dalam program podcast perpustakaan Desa Dasun, yaitu Cahaya Ilmu. Pada podcast kali ini kita akan berbincang seputar literasi dengan tamu kita yang mungkin pemirsa di sana sudah tidak asing dengan beliau, Syekhina Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun. Saking wajibnya itu sampai ulama itu berdebat bagaimana hukumnya mengambil upah untuk literasi. Ada saking pentingnya hingga semua orang harus ikut serta. Nah, saya itu berharap sekali ya, kayak ini gitu ya, ada perpustakaan. Tapi sebetulnya ini tidak hanya di sini ya, tetapi harapannya itu agar gampang diakses oleh masyarakat. Ada taman baca untuk anak-anak yang difasilitasi oleh negara, dalam hal ini mungkin desa. Ada tempat bermainnya, ada tempat aktualisasi diri untuk anak-anak, tidak hanya sekedar tempat membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa jumpa kembali melanjutkan podcast yang sebelumnya dalam program podcast perpustakaan Desa Dasun, yaitu Cahaya Ilmu. Pada podcast kali ini kita akan berbincang seputar literasi dengan tamu kita yang mungkin pemirsa di sana sudah tidak asing dengan beliau, Syekhina Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun. Sebelumnya mungkin kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga kesempatannya, padahal jadwal beliau sangat padat. Alhamdulillah kita masih sempat untuk mendapatkan tambahan ilmu dan wawasannya, yaitu berbincang seputar literasi. Selanjutnya itu mungkin agar pembahasan kita kali ini lebih mengarah dan juga lebih berbobot, mungkin perlunya kita tampilkan video mengenai profil beliau pada video berikut ini. Silakan. Demikian tadi adalah merupakan video tentang profil rihlah ilmiah perjalanan pendidikan sebelum beliau mendapatkan gelar doktor dan juga setelah beliau selesai melanjutkan mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Serang. Sekaligus perlu bisa saya utarakan juga, beliau bukan hanya seorang ketua Sekolah Tinggi Agama Islam, tapi beliau juga pengasuh pengasuh Al-Anwar 3, Pondok Pesantren Al-Anwar 3 Serang. Baik, mungkin untuk menyingkat waktu kita akan berbincang-bincang seputar literasi. Pastinya literasi ini adalah suatu yang menarik, dimana nanti ada sebuah hasil akhir. Kalau bahasa sederhananya kan literasi itu menjadikan kita itu melek huruf, kita itu melek huruf dengan menjadikan seorang itu pribadi yang sensitif akan keadaan.
Mungkin saya tidak akan berpanjang-panjang ini, langsung saja kepada tamu istimewa kita hari ini. Mungkin pertanyaan pertama nih, Bah. Pertama adalah di era yang sekarang ini, Bah, itu kan era 4.0, mungkin apa sih urgensi daripada literasi, urgensi dan juga mungkin tujuan daripada adanya literasi, Pak? Baik, terima kasih ya. Segala hal ya, saya kira itu dimulai dari pengetahuan. Kalau kita belajar agama misalnya, kewajiban pertama bagi seorang hamba itu apa ya? Ya literasi, ma'rifah, pengetahuan, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi. Itu kalau hubungan kita dengan ketuhanan, dengan kenabian, itu ya pertama kali yang kewajiban itu ya ma'rifah. Iman itu juga salah satu aspeknya adalah ma'rifah, pengetahuan. Nah, kalau kita misalnya hidup di negeri ini, kewajiban kita pertama sebagai rakyat itu ya sama saja sebetulnya, itu ya pengetahuan kita tentang negeri ini, apa yang harus saya lakukan, hak apa yang saya miliki. Kalau kita misalnya sedang atau mau menikah dengan seorang perempuan, kalau saya seorang laki-laki, yang pertama kali harus saya ketahui ya apa itu nikah, siapa calon istri saya, kalau saya sudah jadi suami apa yang harus saya lakukan, apa yang bisa bermanfaat untuk diriku. Jadi yang namanya pengetahuan itu dasar kehidupan, apapun lah. Kalau misalnya mau jadi petani, ya hal pertama yang harus diketahui ya kira-kira sawah saya mana, apa yang bisa saya lakukan dengan sawah, dan semuanya itu butuh pengetahuan. Nah, pintu utama pengetahuan itu ya literasi, membaca, perpustakaan, yaitu. Jadi kalau ditanya tujuan apa kita melaksanakan literasi, ya tujuan dasar hingga ujung. Mau pengen jadi apa ya semuanya itu lewat literasi. Makanya kan ada dana desa, ada dana itu ya salah satunya ya mestinya adalah bagaimana agar literasi ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ya. Mungkin lantas umpama tadi karena literasi itu ternyata sangat urgent sekali dalam kehidupan sosial ya, Pak. Mungkin sejauh ini peran agama Islam dalam ikut serta perkembangan literasi, di mana kita ketahui dalam dunia pesantren misalkan dengan sisi sebelah yaitu untuk sekarang akademisi itu mungkin peran Islam untuk perkembangan literasi sejauh ini itu mungkin apa, Pak? Ya, kalau agama ini ya sebetulnya anjuran untuk melakukan pembelajaran, akses terhadap buku dan lain sebagainya kepada masyarakat itu ya tidak kurang-kurangnya ya dianjurkan itu, sampai pada batas kadang-kadang saking wajibnya itu sampai ulama itu berdebat bagaimana hukumnya mengambil upah untuk literasi. Artinya saking pentingnya sehingga semua orang harus ikut serta. Iya. Makanya saya itu berharap sekali ya kayak ini gitu ya, ada perpustakaan. Tapi sebetulnya ini tidak hanya di sini ya, tetapi
harapannya itu agar gampang diakses oleh masyarakat. Ada taman baca untuk anak-anak yang difasilitasi oleh negara, dalam hal ini mungkin desa. Ada tempat bermainnya, ada tempat aktualisasi diri untuk anak-anak, tidak hanya sekedar tempat membaca. Karena kalau hanya tempat membaca itu kadang-kadang yang baca itu sedikit ya. Tapi kalau misalnya ada taman bermainnya, nah di tengah-tengah main itu mereka nganggur, ada perpustakaan, ada bukunya, baca. Tapi itu terus terang itu butuh dana. Tidak lepas dari itu. Jelas. Butuh dana. Misalnya tempat bermain itu pasti sedikit-sedikit rusak. Sedikit rusak. Itu butuh dibetulin, butuh di ini gitu ya. Nah itu, ya itu tadi. Ada kawan-kawan kita itu yang sedang ber-KKN itu ya ingin menghidupkan kembali perpustakaan, tapi ya saya sampaikan itu berat karena apa ya, itu butuh dana. Kalau hanya perpustakaan saja itu kemungkinan pengunjungnya itu minat bacanya itu sedikit. Tapi kalau buku itu sebagai ini ya, apa namanya, kayak orang ini loh, kayak orang masuk ke mana rumah sakit, ke dokter itu kan kalau kita nunggu itu kan ada buku-buku itu, ada gambar-gambar juga, ada bagian sambil nunggu itu nganggur gini itu ambil buku ya gitu. Ambil buku gitu, suatu wasilah informasi seperti itu. Anak-anak itu kalau kumpul gitu tempat bermain ya, anak-anak untuk bermain, pasti mereka ada waktu-waktu di mana mereka itu bosan dengan main. Ya, betul. Nah, ketika tengah bosan-bosan itu kita menyediakan bukunya. Jangan berharap begini, jangan berharap bahwa mereka datang ke sini tujuan utamanya buku. Adalah buku bukan? Ya. Adalah tujuan apapun. Yang penting di tengah tujuan apapun itu, di tengah-tengah itu dia ada keinginan untuk membaca buku. Ya, jadi mungkin bisa disimpulkan pentingnya bahwasanya para pemirsa itu menurut pandangan beliau juga media visual itu sangat penting seperti itu ya, sebagai bentuk daya tarik tersendiri atau mungkin penyampaian informasi yang lebih dominan. Mungkin juga untuk sekarang ini nih ya, mohon maaf, kita kan juga kita ketahui digital itu era yang baru gitu ya Pak ya. Bahkan semua ini menjadi merambah ke semua lapisan masyarakat, baik anak kecil, orang tua, itu pun juga ada kecanduan. Dan itu pun kalau dilihat dari beberapa informasi para pemirsa, itu kan ternyata literasi itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis ya, tapi ternyata juga ada media-media lain, mungkin seperti hanya kita melihat YouTube ataupun ada grup WhatsApp yang membantu melalui saling komunikasi. Nah, arahan pertanyaannya itu mungkin bagi kita sebagai pengguna bagaimana cara bijak untuk tidak termakan kabar hoak. Kadang kan kita ndak begitu jeli gitu. Ndak begitu jeli. Untuk namanya informasi itu kan banyak seperti itu. Dan itu semuanya kadang ya juga bermanfaat, ada juga yang bermandarat. Berita-berita di medsos itu ya banyak banyak ngawurnya ya, karena untuk menjadi berimbang itu kan butuh keahlian, butuh keinginan. Kadang punya keahlian tapi tidak punya keinginan, itu juga tidak akan menjadikan kabar itu berimbang. Punya keinginan tapi tidak punya keahlian juga sulit untuk menyampaikan berita tentang yang berimbang. Nah, masalahnya itu adalah medsos itu yang kontributor medsos itu semua orang. Nah, kalau dulu itu kan yang
kontributor pembuat berita itu adalah wartawan. Di atas wartawan itu ada redakturnya, nanti ada pimpinan redaksi, sehingga sehoak-hoaknya dulu itu itu masih ada filternya. Karena tidak semua orang bisa membuat berita. Nah sekarang ini semua orang itu bisa membuat berita tanpa ada kontrol. Karena itu hampir pasti, ngawurnya itu pasti, itu nggak bisa dihentikan. Apa ya? Karena itu. Kemudian salah satu kuasa di dunia ini adalah berita. Makanya dulu sampai disebut salah satu penguasa dunia itu adalah wartawan. Dan sekarang itu semua orang jadi wartawan. Maka semua orang itu merasa punya kekuasaan yang namanya membuat berita. Di mana-mana kekuasaan itu cenderung zalim, cenderung korup. Itu di mana-mana kalau tanpa ada kontrol. Dan medsos itu nggak ada yang kontrol. Kelemahan di medsos seperti itu bisa makanya mesti banyak hoaxnya, itu udah pasti. Kamu pakai teori apapun nggak akan bisa menghentikan, kecuali ada kontrol, kesadaran yang luar biasa. Tapi itu sulit sekali. Hal yang sulit. Nah, ya karena itu ya hati-hati betul ya, harus diajarkan kepada anak-anak untuk mengontrol berita. Orang tua kalau di rumah, kalau misalnya bimbingan melekat kepada anak, ya. Kalau anak-anak dilarang sama sekali untuk membaca medsos, ya nggak bisa. Itu melawan kodrat. Anak-anak dilarang pakai HP, itu melawan kodrat. Untuk sekarang. Untuk sekarang. 1-2 orang mungkin bisa, tapi kalau kita membuat satu kebijakan, mari larang anak-anak kita untuk tidak pakai HP, itu kebijakan yang tidak real. Tidak realistis. Ya, yang realistis itu ya ada pengontrolan dan dari orang tua. Jam sekian sampai jam sekian sudah dilarang lagi anak membawa HP. Ya, saya juga menjadi orang tua. Saya tidak bisa mengontrol sepenuhnya dan tidak bisa melarang sepenuhnya. Tapi kalau sudah maghrib, sudah off, sudah nggak ada yang namanya HP hidup dipegang. Kalau sudah maghrib ya sudah selesai. Waktunya untuk belajar, waktunya untuk kalau mau bermain yang lain, ya sudah selesai. Bahwa mereka membuka YouTube, ya, tapi tetap ya terkontrol. Kamu buka YouTube apa? Hubungan antara orang tua dengan anak juga harus jelas. Sekira kalau ditanya kamu hari ini buka apa, dia harus menjawab. Ada keterbukaan. Tidak menyembunyikan. Saya tadi buka A padahal membuka B. Ya terkontrol semuanya bisa. Kita bisa melatih itu sebetulnya. Jadi begitu pemirsa cara mungkin kita lebih meminimalisir, karena memang untuk menghindarkan sama sekali itu sebuah hal yang tidak realistis. Misalkan menghindarkan anak dari menggenggam gadget seperti itu mungkin kurang realistis, karena memang kita nggak menafikan adanya berita-berita yang memang layak konsumsi, apalagi untuk sekarang ini malah menjadi media bantu untuk masa-masa pandemi ini. Untuk yang selanjutnya mungkin Pak, seumpama saya suatu saat itu mungkin ada yang lain itu diperankan untuk menghadirkan sebuah informasi ini terkait dengan literasi, misalkan kayak Nyun ngapunten dulu bahkan pernah membuat sebuah karangan disertasi itu yang tebalnya itu hampir 1.700. Itu kan merupakan sebuah karya tulis yang mempunyai marojik yang sangat banyak mestinya. Ini mungkin kiat-kiatnya untuk kita bisa hadir, padahal itu kan mestinya marojiknya kitab turut gitu ya.
kitab Taurat kemudian dihadirkan dengan nada yang kontemporer, artinya tidak kaku. Seperti itu. Mungkin kiat-kiatnya apa? Ada. Ya dulu itu kan nggak ada medsos ya. Saya hidup itu baru-baru sekarang itu ada internet begitu luar biasa. Dulu internet itu lemot, nggak banyak. Jadi kayak hidup itu kayak keluar dari pasar, keluar dari itu kayak mudah lah. Saya kepingin menyendiri ya benar-benar menyendiri, nggak terganggu oleh banyak hal. Kalau misalnya ya, kalau waktu saya sekolah itu pengalaman betapa konsentrasi itu dulu itu agak mudah. Kalau saya itu sekolah kemudian sudah menjelang waktu ujian, ada kalau di sini itu ada UTS, ada UAS, itu ya hiburannya kan TV. TV-nya itu ya kemudian kita masukkan ke dalam apa namanya kardus, kita masukkan, sudah nggak ada TV lagi. Yang ada itu ya buku-buku. Semua kawan-kawan juga begitu, TV-nya dimasukkan ke dalam kardus. Yang punya komputer juga mungkin di kardusin atau di apa. Udah konsentrasi sekolah. Ya itu ya benar-benar konsentrasi sekolah. Semua teman-temannya juga begitu. Jadi kalau waktu itu tidak terhubung dengan dunia apapun, itu ya memang tidak terhubung. Ketika menulis tugas-tugas kampus itu ya dulu ya sudah ya off semuanya. Bahkan untuk kelas organisasi apa gitu ya setengah off mungkin. Terus sehari-hari itu ya mulai dari pagi sampai malam tidur, kalau nggak ke perpustakaan ya ke perpustakaan pribadi di depan komputer. Ya sudah, itu aja pekerjaannya. Nggak ada pekerjaan lain dan nggak ada bunyi HP juga nggak ada. Nggak tergoda untuk membuka YouTube juga nggak. Ya hanya itu aja. Sehari-harinya ya hanya dan itu bisa 1 tahun 2 tahun. Ya itu aja pekerjaannya, itu hanya itu aja. 1 tahun 2 tahun pekerjaannya, kalau nggak ke perpustakaan ya baca buku ini, ngecek apa, paling-paling masak ya. Hiburannya terus turun nyari warung, setelah itu yang ngapain ya kembali lagi ke tempat itu lagi dan kegiatan yang sama daur ulang begitu. Enggak ada. Ya kayak di penjara kayak apa gitu, tapi penjara pribadi ya bisa dibayangkan. Kalau kita nulis skripsi mungkin ya 1 bulan itu selesai kalau kita benar-benar bisa konsentrasi. Tapi tentu itu sisi positifnya. Sisi positifnya hidup sekarang, apa yang dulu kita cari lama itu sekarang kita bisa mencarinya dalam waktu cepat. Karena dibantu oleh internet, dibantu oleh ini. Dulu kalau saya mencari hadis itu bisa berjam-jam di perpustakaan. Manual juga. Ya ada bantuan, ada yang manual, kadang, dan itu bisa lama. Menulis juga seperti itu. Lama. Ya. Sekarang mungkin bisa dicepat karena ada banyak bantuan. Banyak bantuan, ya. Alat seperti itu. Sebagainya. Tapi ya masing-masing punya ininya lah. Masing-masing punya sisi-sisi ininya, positifnya, ada kekurangannya. Tetapi itu saya kira kalau orang-orang lama itu ya itu tadi ya, konsentrasinya agak mudah. Anak sekarang itu sudah terbiasa untuk tidak bisa konsentrasi lama. Duduk lama begini itu jenuh sekali, itu nggak kuat. Saya sekarang aja nggak betah. Dulu saya itu bisa konsentrasi itu 3 jam.
3 jam Pak? Iya, saya normal itu kalau dulu waktu kuliah itu belajar itu kalau pas konsentrasi itu ya normal itu ya 3 jam belajar, setengah jam istirahat. 3 jam belajar, setengah jam istirahat, itu tuh normal. Dan itu berulang-ulang terus? Iya, nggak ada pekerjaan lain ya, sekedar baca buku, nulis, kasih not di samping gini, nggak ada pekerjaan apa, mau apa gitu. Tapi informasi itu susah dicari, harus ingat-ingat ini di mana ya, terus nulis, saya besok harus ke perpustakaan mencari ini. Kalau sekarang kan perpustakaannya ada di komputer, ada langsung kita dapat. Kalau dulu kan nggak begitu. Jadi hari ini ada catatan, ada 5, ada 6 permasalahan yang saya harus pergi ke perpustakaan. Ya. Wah, demikian pemirsa, begitu beratnya memang ya, dari perjalanan sampai menjadikan disertasi ya. Yang pengembangan literasi. Nah, ini juga sebagai sebuah wujud kita keikutsertaan dalam penambahan literasi rak buku dalam perguruan Islam, terutama di Fakultas Usuluddin. Seperti itu. Mungkin dari kami membawa acara, ada titipan pesan dari pihak masyarakat Pak, untuk menyampaikan replika. Jadi Desa Dasun ini alhamdulillah mempunyai beberapa karya, termasuk pakaian tradisional, rumah tradisional, dan itu sebagian kemarin karena sifatnya kerjasama, sebagian ada replika yang dikerjakan oleh anak-anak STAI. Alhamdulillah teman-teman KKN. Itu silakan. Baik, terima kasih sekali. Oh, ini replika apa ini? Kapal jung lah Pak, istilahnya sini. Ini karena di sini dulu ini ya apa namanya tempat pembuatan kapal. Dan ini kapal Dasun begini nih bentuknya. Terima kasih sekali. Ini alhamdulillah, mungkin para pemirsa mungkin suatu saat melihat replika yang semacam ini merupakan salah satu aset daripada Desa Dasun. Demikian mungkin pertemuan pada kali ini. Bila saya banyak tutur kata dan juga banyak ucapan yang salah, saya sebagai pembawa acara saya minta maaf yang banyak. Baik, terima kasih sekali. Juga para pemirsa semuanya, ini perlu diketahui bersama bahwasanya program podcast kali ini itu merupakan program kerjasama antara Perpustakaan Dasun dan juga anak-anak KKN STAI. Alhamdulillah ini berjalan dengan baik, dan semoga kedepannya bisa lebih baik dan lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum